Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, di edisi ini, tiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priadi, SPD MM.CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Ya, ini Pak Danang sedang ada gangguan jaringan internet. Mungkin langsung saja kita akan sapa ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Agus DS, seorang pendongeng nasional dan internasional, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah, menggembirakan Wah, dan saya sudah tidak sabar nih sehat-sehat. Pak, Ya, menunggu cerita dan materi dari Pak Agus kembali. Sangat seru pastinya. Dan sahabat pembelajar juga pastinya menunggu nih materi yang sangat seru dari Pak Agus. Nah, oke, di sini Pak Agus, di sini maksud saya Pak Danang juga ini sudah masuk, namun audionya masih belum terkonek ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, baik sahabat pembelajar. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Merdeka Mendongeng 3. Banyak sekali cara untuk mendongeng, salah satunya dengan buku. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Kita hari ini akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Agus. Jadi untuk sahabat pembelajar jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Bapak Agus. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Agus untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Agus. baik, terima kasih untuk kesempatan ini, dan ini udah berapa kali ya. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana mendongeng atau bercerita dengan menggunakan alat peraga buku. Nah, seyogianya hari ini sampai hari kemarin lah ya, masih ada ayah, bunda, atau ibu bapak guru akan cenderung langsung kepada para pendongeng, di mana saat mendongeng itu masih tidak menggunakan buku. Nah ini, jadi kalau misalnya ada kata istilah dongeng itu sudah redup, kemudian dongeng itu mati suri, sebenarnya tidak sama sekali, karena pendongeng di Jakarta saja sudah mulai ratusan ribuan orang. Syukur-syukur di seluruh Indonesia akan lebih daripada itu. Nah, dari itu masih kita tidak melihat mereka menggunakan buku atau hanya pada boneka atau kepada acting-acting atau hanya kepada permainan-permainan musik, ya. Bahkan lebih cenderung mendongeng, bercerita dengan boneka atau dengan alat. Nah, sebagaimana pada awal bahwa dongeng adalah catatan kisah atau cerita-cerita legenda yang ditulis, gitu. Namun, kenapa begitu berat untuk membawa buku kepada
anak-anak atau pada saat bercerita kepada murid-murid. Nah, karena itu hari ini mudah-mudahan ada satu metode ya, metode yang bisa oleh para pendongeng. Nah, bicara pendongeng ini tidak melulu harus bahwa dia adalah seorang storyteller atau seorang pendongeng ya, tapi ayah bunda, bapak guru juga bisa menggunakan buku pada saat bercerita. Nah, ini satu contoh saya atau mau coba mendongeng dengan buku ya. Jadi dan ini sebenarnya sudah basi banget ya. Cerita ini yang saya bawakan adalah cerita yang benar-benar udah sama sekali ya. Jadi ketika membawa buku ke hadapan anak-anak, biasanya anak-anak akan berpikir apa ya? Mau apa ya gitu ya. Nah, coba dibuatlah buku dengan sampul yang menarik misalnya. Sampul yang menarik sehingga dari pertama awal anak-anak itu sudah, ada apa nih dengan buku ini gitu. Kemudian sebelum membawa buku atau menampilkan, kalau memang sekira belum merasa pede gitu ya, karena selama ini biasanya dongeng dengan boneka, biasanya mendongeng dengan teknik-teknik ventriloquist atau dengan alat peraga yang lain. Pancing dulu dengan situasi yang membuat anak menjadi perhatian. Nah, ada kalanya pendongeng dengan niatan bahkan sudah siap dengan konsep bahwa dia adalah pencerita dan akan bercerita. Nah, biasanya di awal itu suka kebablasan. Apa yang dibilang kebablasan di sini? Jadi ketika mau bercerita, langsung dibilang, anak-anak atau adik-adik, kakak tidak sendiri, tapi kakak membawa boneka. Atau biasanya mulai ice breaking atau pemecahan atau bagaimana cara supaya anak-anak perhatikan kita. Bermain kalau guru TK ya udah bermain habis deh ya. Yang suka lupa dengan jumlah menit kan kepada si pencerita misalnya 45 menit, lalu dia bermain dengan asik, lupa akhirnya 10 menit 15 menit sehingga tinggal ada 20 menit atau tinggal 30 menit. Nah, di sana belum menyanyi, belum bermain-main di tengah bercerita, sehingga inti dari cerita itu sangat sedikit sekali. Coba dibuatlah pembukaannya itu atau introduce-nya itu atau boleh dibilang ice breaking-nya itu dalam situasi yang bercerita. Kalau saya biasanya ketika memulai dengan berpacu dalam story gitu ya. Jadi bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu dalam story. Misalnya menebak judul cerita. Kalau misalnya ada anak atau orang tua yang menjawab, bahkan biasanya antara anak, orang tua, ibu bapak guru bersaing dengan susternya untuk menjawab. Lagi kalau ada hadiah ya. Nah, jadi mulai dengan situasi yang memang langsung masuk ke dalamnya cerita itu. Ya, jadi jangan ice breaking dengan bermain-main, lalu berputar-putar badan, nyanyi-nyanyi, akhirnya ceritanya hanya sedikit. Kita mulai dengan satu contoh. Hai adik-adik, sekarang Kak Agus mau dongeng. Kak Agus dulu waktu kecil suka sekali didongengin sama nenek. Nenek itu kalau mendongeng dia suka bilang, cucu sini, nenek mau bercerita. Jadi waktu ada cerita di lalu ada seekor binatang cerdik sekali. Bahkan tidak sedikit binatang-binatang besar dikalahkan dengan pola pikirnya. Jadi binatang itu tidak cuma cerdik, yaitu si kancil. Pasti ingat ya ceritanya. Banyak sekali cerita si kancil. Bahkan ada lagunya. Si kancil nakal, suka curi timun. Ayo lekas ditung, lalu diberi ampun. Jangan dendam sama kaya, ampunin saja. Pagi hari, kancil, Bunda. Iya, Mami. Gue udah bangun. Kancil, mandi sayang. Mami, aku udah mandi. Wangi. Ya kan wangi?
Aku mau di rumah aja, boleh? Kenapa? Bukankah kau harus sekolah? Kancil, cepatlah. Ayah mau kemana pagi-pagi cepat-cepat kali? Ya ke sekolahmu. Ayah sekolah di tempat aku juga. Ayah tidak tempatmu, tapi ayah ingin mengantarmu. Ayah, aku nggak mau pergi sekolah. Kenapa? Karena katanya di hutan ada binatang buas. Dan dia kalau marah, dia akan menyemburkan api dari mulutnya. Kalau Hah? ada nanti takut ditangkapnya, ayah. Itu hanya hayalanmu saja. Ada ular yang mengeluarkan api, dan itu hanya dongeng saja. Kalau gitu aku harus sekolah. Ya, yuk ayah antar. Dadah, Mami. Mwah. Nah, dengan cerita yang jadul tadi, kemudian dikasih macam rupa gaya, sehingga membuat anak-anak jadi tertarik. Kalau kembali lagi ke habitatnya, mendongeng atau bercerita dengan buku yang bukunya udah kecil dan kemudian lautan kata-kata, sehingga anak merasa bosan. Ya, nah coba gunakan buku yang sangat menarik. Misalnya ada buku yang penuh gambar-gambar dan bisa didongengkan sehingga anak akan tertarik. Atau cari buku yang sangat-sangat menarik. Misalnya, anak-anak, kalian tahu di sebuah hutan di mana pohon yang rindang di sana itu telah membuat mereka atau anak-anak bermain bersama binatang di tepi hutan. Bahkan mereka tidak, bahkan mereka pun makan bersama di dalam hutan. Oh, senang sekali. Bahkan mereka juga bermain, berlari di dalam hutan. Lihat, senang sekali kan mereka? Oh ya, bahkan mereka memunculkan trik-trik sulap di antara mereka. Dan mereka senang sampai-sampai mereka tertidur di dalam hutan. Nah, ayah bunda, kakak-kakak, dan semuanya yang hadir di Indonesia Belajar. Jadi, ketika mau menggunakan buku, jangan pernah merasa bahwa ini adalah beban. Jangan merasa bahwa ini adalah membuat kita menjadi sulit. Tidak. Kalau bukunya sangat dan kreatif, misalnya, hey, lihat, di sini ada anak kingkong. Atau dibuat, lalu dibuat lagi, hey, ternyata anak ada. Ya, jangan buku-buku yang kreatif membuat anak-anak menjadi suka. Nah, kan jadi buat anak itu tertarik dengan buku-buku yang kita baca. Jadi jangan cuma buku yang kusam, lautan kata-kata, dan kita juga kurang kreatif. Maka akan membuat anak-anak merasa ada jarak. Tapi tolong dicermati kebiasaan di sekolah. Ya, kebiasaan di sekolah. Ketika ibu guru bilang, nah anak-anak, kita ini di dalam hutan. Dan pada saat itu, buku diletakkan di meja. Anak-anak diri dan ingin memegangnya. Apa yang dilakukan oleh duduk, 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 duduk. Nah, sehingga anak merasa bahwa buku itu tidak menarik. Karena tidak boleh disentuh. Bahkan dari situlah bibit-bibit menyukai buku. Ya, nah jadi ayah bunda dan Indonesia Belajar, yuk kita simak dari pelajaran-pelajaran tadi atau dari contoh-contoh tadi. Nah, kakak dan Kak Danang, kalau nanti saya mau kasih hadiah untuk bertanya, boleh nggak? Halo? Ya, Ini, kalau misalnya nanti ada yang nanya dan pertanyaannya Pak menarik, saya akan kasih hadiah, boleh nggak? oh boleh Pak. Boleh? Boleh, iya Baik. boleh. Saya menyiapkan 2 buah buku, 4 buku ini. Ya, karena yang 2 buku sudah ada di pembicara kemarin ya. Nah, ini ada 2 buku yang nanti boleh dimiliki dan akan saya kirim kepada penanya yang sangat menarik. Boleh ya? Boleh Pak, boleh.
Baik, Sangat boleh sekali. Untuk baik, berapa baik, orang, baik. Pak? 2 orang. 2 orang, baik. Baik, baik. Mungkin dari saya untuk sementara itu dulu, Danang, dan silakan dilanjut. Oh ya, baik. Terima kasih materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus, luar biasa sekali dan menarik sekali ya pastinya. Oke, sekarang kita akan masuk sesi diskusi tanya jawab. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan nanti di akhir acara akan ada 2 pemenang untuk 2 penanya terbaik. Nanti akan diberikan buku Mendongeng Bareng Kak Agus. Wah, luar biasa sekali. Yuk, sekarang untuk sahabat pembelajar silahkan yang ingin bertanya. Nah, di sini sudah ada yang bertanya nih Pak, dari Pak Nopen Hari. Selamat siang, Coach. Bagaimana cara bapak-bapak pelatih mendongeng atau bercerita di banyak anak-anak atau campur usia maksud saya, agar anak-anak fokus tidak bercanda atau main atau mengganggu teman lainnya ya, Coach? Silahkan Pak Agus untuk menjawab. Baik, Pak Open ya. Ini sebenarnya udah jadi makanan hari-hari nih buat buat Kak dan buat saya ya. Kadang kalau kita bercerita atau mendongeng di anak-anak TK atau PAUD, itu biasanya kan tidak sedikit anak-anak jumlahnya. Bahkan ada ayah bundanya juga, ada suster dan drivernya juga. Dan kemungkinan ketika kami bercerita atau mendongeng satu minimarket atau misalnya di sebuah mall ya, dan itu memang pasti beragam usia ada di sana. Nah, untuk membuat anak-anak tetap tertarik, jangan menyampaikan kata kalimat yang terlalu mendewasa gitu loh. Satu, misalnya kan berarti baby talk ya, kita tidak boleh mencadel-cadelkan bahasa atau logat gitu ya. Jadi membuat situasi dan tetap kita rawat dengan situasi anak-anak. Nah, kalaupun ada orang tua, kita tidak membuat orang tua menjadi kanak-kanak, tapi orang tua dibuat tertarik terhadap dunia anak-anak tadi. Misalnya, kita pasti menemukan setiap orang tua pasti anaknya yang manja, yang cengeng, dan mungkin ya sedikit aktif di rumah ya. Kalau orang itu anak nakal ya. Sebenarnya nakal anak itu wajar ya. Nakalnya orang tua yang kurang ajar ya. Nah, jadi oleh karena itu, buatlah situasi tetap menarik sehingga berbagai usia akan tetap tertarik. Satu. Yang kedua, pola suara dibuat ya macam-macam sehingga anak-anak tetap tertahan dengan situasi yang membuat anak-anak merasa tetap ada di dunianya, tapi cerita alurnya terus berjalan sehingga orang dewasa atau berbagai usia tetap menikmati cerita itu. Dan jangan lupa sebagai pencerita atau pendongeng atau pengkisah, ini yang kadang-kadang jarang menyapa ya, menyapa ayah bunda, nah adik-adikku sayang, kebanyakan adik-adik atau anak-anak terus ayah ibunya terlupakan ya. Kalau perlu sebut ya, oh iya bapak siapa nih yang bawa mobil hari ini ya, para drivernya atau encusnya ada encus. Kalau perlu, kalau kita sedang bercerita di sebuah kafe atau di sebuah restoran, sapa pelayan-pelayannya ya, sapa juga ya yang menyediakan dan mengantarkan, sehingga situasi itu tetap membaur bahwa inilah dunia kita, dunia bersama di Indonesia belajar. Ya, kira-kira itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus jawabannya. Oke, saya ringkas untuk jawabannya dari Pak Nopen Hari ya tadi. Untuk jawabannya itu jangan menyampaikan kata-kata yang dewasa, buat suasana tetap menarik, kemudian olah suara yang bermacam-macam tapi alur tetap terjaga, dan yang terakhir jangan lupa untuk menyapa audiens ya. Semoga terjawab dari Pak Nopen Hari ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitra. Selamat siang Pak Agus, keren sekali materinya Pak. Izin bertanya Pak, selama Pak Agus menjadi pendongeng, apakah Pak Agus pernah mengalami nervous saat mendongeng? Bagaimana Pak Agus mengatasinya Pak? Ya pasti ya, terutama di situasi-situasi yang mungkin buat saya adalah baru atau belum pernah
lokasi itu, atau mungkin kebetulan hari itu kondisi badan kurang sehat, itu biasanya suka ada nervous ya. Nah, kemudian biasanya larinya ke perut, dan kemudian jadi sesak napas, dan sehingga konsentrasi juga jadi kurang baik. Nah, Mas Danang datang untuk menang. Nah, jadi ini ada teori yang luar biasa yang sekarang bawahi oleh bangsa dan negara ini, yaitu Danang, datang untuk menang. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam anak, dan saya pernah sampaikan ketika saya bercerita di Istana Negara Republik Indonesia dan di hadapan Bapak Presiden dan para tamu tetangga, negara tetangga, itu nervous, itu pasti nervous. Nah, kemudian ketika hadir di ulang tahun, panggilan ulang tahun, agak rasa kaku gitu ya. Kenapa? Ini orang konglomeratnya di atas konglomerat gitu. Sehingga untuk ketawa itu mereka untuk tertawa, untuk apa ya, gembira sepertinya jaim-jaim. Itu membuat nervous banget. Ya, jadi untuk Bu Fitra supaya tidak nervous, usahakan ketika mau bercerita atau tampil badan dalam keadaan sehat. Satu, yang kedua jangan lupa berdoa ya, jangan lupa berdoa. Dan ketiga, usahakan kita terus berbaur kepada mereka. Ada yang tanya ini, tanya ini, itu jangan dibantah. Bahkan ambil pertanyaan itu, bahkan kalau perlu anaknya diajak ke depan, suruh dia bertanya bertubi-tubi. Makin banyak yang bertanya, maka kita berceritanya akan jadi. Tapi honor kan tetap tidak berubah ya. Nah, jadi artinya dengan kondisi seperti itu, jangan khawatir akan nervous. Ya, itu pasti ada. Nah, untuk menghindar supaya tidak nervous, cerita harus dihafalkan betul-betul. Kedua, siasati bila nanti ada celah yang menjadi lupa, tidak bisa konsentrasi, apa persiapan kita untuk menggantinya. Gitu. Kemudian ketika kita tampil, banyak bahan atau materi atau material yang dibawa, ya. Nah, material yang dibawa misalnya apakah ada alat bermain atau mungkin macam-macam buku ya, atau macam-macam, sehingga kita bisa melarikan diri, mensiasati untuk ketika nervous tadi ya. Nah, jadi untuk sementara tetap dan terus berlatih bersama Indonesia Belajar. Baik, lanjut. Baik, luar biasa sekali dari Pak Agus ya. Semoga terjawab Ibu Fitra ya. Tadi saya ringkas untuk jawabannya, pastikan badan dalam keadaan sehat. Kemudian jangan lupa berdoa pastinya, terus berbaur dengan audiens, kemudian cerita harus dihafalkan betul-betul, dan kalau bisa banyak material yang dibawa seperti buku dan peralatan lainnya. Semoga terjawab ya Ibu Fitra. Nah, kalau dari Pak Danang sendiri, bagaimana Pak Danang mengatasi atau mengalami saat mendongeng nervous? Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Minum air putih, lalu ada tanya jawab permainan, sehingga kita bisa segar kembali. Lalu kalau tadi kayak Kak Agus, begitu ada anak-anak yang banyak interaktif, ya kita gandeng atau kita connecting, kita hubungkan, sehingga dengan begitu kita jadi berbaur, jadi hilang nervousnya. Begitu Kak Zulfa. Baik, terima kasih Pak Danang atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Fitra. Nah, di sini sudah ada komentar dari Pak Nopenhari. Makasih Coach. Kemudian Bu Fitra bertanya kembali, luar biasa Pak, izin bertanya lagi, apakah mendongeng untuk orang tua itu ada ya Pak? Dan apa yang membedakan atau sisi menarik antara mendongeng untuk anak-anak dengan mendongeng dengan orang tua? Terima kasih Pak. Siapa nih yang jawab? Kak Danang, silakan. Ibu Fitra. Oh, Bu Fitra. Iya, Ibu Fitra. Baik. Gini, dongeng itu kok ada untuk anak, ada untuk orang dewasa. Ya memang dongeng atau cerita itu sebenarnya untuk semua umat selama dia masih bernyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan dongeng untuk anak dan orang tua? Mungkin di sini orang dewasa atau remaja kali ya.
Kalau orang udah tua sekali biasanya berbalik, dia malah jadi balik ngedongengin nanti ya. Nah, jadi untuk dongeng kepada orang tua, yang pertama adalah jangan merasa bahwa kita adalah lebih dewasa, lebih tua dari dia. Dengan cara-cara menggurui, dengan cara-cara menggunakan tangan dan menunjuk, ya ini hati-hati. Orang tua biasanya nggak suka yang kayak begini. Jadi cerita dengan bahasa yang arif, kemudian yang santun. Satu contoh misalnya, orang tua ketika dia mencerna bahasa, mencerna kata-kata, mungkin bukan kita menganggap bahwa mereka sudah lambat ya, udah lamban, tapi bisalah kita membuatkan satu hiburan sekaligus dengan membuatkan sebuah cerita. Misalnya, Pak, kita nih sedang hadir nih di satu panti jompo. Why not ya? Karena saya juga sering datang ke mereka. Bahkan kadang saya diundang untuk anak dan orang-orang tua yang rawat inap. Itu yang sudah berlama-lama kita undang, ajak ke satu ruangan, dan yang tidak bisa dibawa ruangan, ya itu kita dongeng satu persatu di bangsal mereka ya. Nah, satu ketika kita bercerita kepada orang tua, lihat situasi. Situasinya di Desember, bukan di Agustus. Kalau di Agustus biasanya summer, musim-musim panas dan musim-musim yang menggerahkan. Jangan lagi cerita atau dongeng yang gegap gempita sehingga membawa situasi menjadi panas, tambah panas. Kalau misalnya mendongeng di bulan Desember, ini mohon maaf pada kaum-kaum yang memang sedang merayakan hari kebesaran untuk di malam-malam bulan-bulan Desember misalnya, kita bercerita dan memilihkan kita gadis penjual korek api. Nah, ketika dia berlari ya melewati salju dengan sepatunya yang terlepas sehingga ia berdoa dan ia sedih dan dia berkata, andai kata tidak laku batang korek api ini, ayahku akan memarahiku. Sehingga ia kedinginan lalu membakar satu persatu batang korek api itu sehingga ia merasa terbang di atas salju. Kita boleh menyanyi Silent Night, Holy Night, misalnya. Atau ketika ia bercerita lalu bertemu dengan situasi yang tadi ada nenek atau orang tua yang teraniaya oleh anaknya. Dia anaknya, mengapa kau malu mengakui aku sebagai ibumu? Lalu orang itu pergi perlahan-lahan dengan teruyuk-uyuk dengan sebuah tongkat. Lalu dia menatap ke arah langit. Kita menyanyi, jangan terus mengalirkan kata-kata. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Kita alunkan lagu, kalau perlu lagu yang sekiranya orang tua yang suka. Kalau orang tua zaman dulu diajak nyanyi, dibanding-banding ke, lah yang mumet. Misalnya dinyanyikan pada saat ya suasana pada saat zaman dulu misalnya. Hari menyusun seroja bunga seroja. Ya, jadi Bu Fitra ya. Jadi ketika bercerita kepada orang tua, yang paling penting adalah gunakan bahasa yang santun. Kalau perlu sambil merangkulnya, membelainya, memegang dua tangannya, ya, sehingga orang tua itu merasa, ya ampun, nih anak keren banget, surga nih tempatnya. Udahlah, kita nggak usah dibayar honor juga udah masuk surga tuh ya, karena didoain sama orang tua. Ya kurang lebih itu ya. Silakan dilanjut Pak Danang. Oke, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan Pak, silakan. Kalau saya mendongeng pada orang tua, lebih mengajari gimana mendongeng. Terutama untuk guru-guru PAUD, TK, SD. Saya pernah diundang ke Merauke untuk mendongeng ke 40 ya, guru-guru TK, PAUD, SD itu, untuk bagaimana mengajar dengan baik, diawali dengan mendongeng. Nah, tentu saja kita harus mendongeng dan mereka gantian pada mendongeng. Begitu juga di Bangka, Belitung, saya diundang untuk
40 guru TK, SD, ya, PAUD. Begitu juga di Dinas Pendidikan Surabaya, ya, untuk 40 guru-guru PAUD. Nah, sehingga mereka juga harus mendongengkan supaya bisa mendongengkan kembali. Begitu bisa kan Kak Agus ya? Bisa, Gimana bisa, Kak Agus? bisa. Oh, itu mohon maaf, mungkin itu untuk pemateri diberikan kepada calon pemateri, ya. Tapi saya tadi mengimagekan Bu Fitra ketika untuk orang tua, untuk orang dewasa, gitu loh. Jadi ada kalanya memang kita harus hanyut dengan situasi mereka, gitu. Karena di mana-mana tidak ada orang tua yang senang pada anak yang membangkang, tidak suka yang menjadi apa ya, merasa gusar gitu. Tapi kalau untuk guru-guru saya setuju. Apa yang disampaikan oleh Kak Danang memang harus begitu. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, bahwa storytelling ini semakin dikuatkan di setiap sekolah. Jadi ada kalanya bahwa sekarang bukan guru, orang tua ya setelah tadi terlewatkan dari Kurtilas kurikulum 2013, sekarang memasuki kurikulum Merdeka ya. Jadi supaya orang tua lebih arif lagi kepada anak, lebih bijak lagi kepada anak. Jadi seperti yang Kak Danang sampaikan kepada guru itu tepat sekali. Kira-kira begitulah ya. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Agus atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Fitra. Oke, di sini sambil menunggu pertanyaannya masuk dari sahabat pembelajar, mungkin saya boleh bertanya nih Pak. Tadi kan Pak Agus mencontohkan saat mendongeng ya, ada beberapa pengalian suara, ada tokoh pertama, tokoh kedua gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak, dan beri tips teknik untuk mengubah suara dan juga mengubah mimik wajah gitu untuk pemula. Silakan Pak. Baik, izin Kak Danang. Jadi merubah suara ini sebenarnya sangat-sangat penting ya, sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang pencerita, pendongeng atau peserta. Alasan pertama, dengan merubah suara bisa mengalihkan kejenuhan seseorang sebagai pendengar atau audiens. Nah, ketika merubah suara secara tidak langsung atau spontan terperangai, apa lagi nih? Nanti ada suara macam apa lagi? Jadi ditunggu macam-macam suara itu, ya. Seandainya kita tidak menguasai berbagai macam jenis suara, kalau misalnya aku tidak percaya, mungkin bahwa semua ini bisa terjadi. Benar, Tuan. Mereka ini telah melanggar sebuah undang hukum, Tuan. Tidak, Tuan. Saya sebenarnya mendapati ya, mau berapa silakan. Tapi bila belum selesai, cukup intonasinya saja. Ubah, ditinggikan, direndahkan, menggunakan dialek Sunda, dialek Jawa, Padang, Bengkulu, atau Makassar. Jadi bisa menggunakan berbagai macam jenis rupa suara atau dialek tadi ya. Nah, jadi selain daripada kita harus merubah suara, suara-suara binatang ya, tidak semua orang mampu menyuarakan suara binatang ya. Apalagi jalan-jalannya cuma pergi ke mall, market ya, dan atau tempat-tempat kuliner, itu untuk menguasai suara binatang itu susah. Jadi kalau mau menguasai suara binatang, jalan-jalannya ke taman safari, ke kebun binatang, kalau perlu begadang tengah hari tengah malam. Di tengah malam ya. Satu contoh misalnya. Dengan beberapa jenis tadi, cukup menekuk lidah, ya, ditekuk ke langit-langit. Nah, itu bisa diulang-ulang dan menyerupai suara apa? Gitu. Hei, Korma, silakan melakukan itu. Ya, saya sudah melakukan itu. Aku tidak tahu, aku sebagaimana. Sebaiknya kita akan segera ke Tuan Krem. Kamu segera makan, karena betul memasaknya. Memacam suara silakan. Kalau bisa, kalau tidak, tirukan. Ya,
sebagai pendongeng itu punya kewajiban ya untuk niru macam suara ya. Kira-kira itu ya. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Agus jawabannya. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan, Pak? Ya, kalau saya nggak secanggih Pak Agus, saya pernah ikut pelajaran atau training mendongeng itu untuk satu suara itu katanya Kak Agus itu sampai 2 tahun loh. Misalnya entah yang bisa persis kayak itu atau kalau saya hanya seperti itu, tapi saya punya cara lain Kak Agus. Kalau misalnya binatang-binatang, ayo gimana suara harimau, itu ada anak-anak yang persis suaranya, sehingga dengan begitu kita masih justru mengembangkan anak-anak ikut terlibat, sehingga itu mendongeng itu menjadi lebih menarik karena anak-anak ikut. Lalu nanti siapa coba yang bisa binatang, apalagi ada yang kambing, ada yang guguk, ada yang nyemot dan seterusnya, sehingga lalu menjadi kayak paduan suara itu dalam mendongeng. Nah, itu seru. Gimana Kak Agus? Ya, bisa ala biasa. Jadi bisa ala biasa. Bila maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta. Saya punya cucu, umur baru 2 tahun 3 bulan, dan dia bisa menirukan macam-macam suara. Bahkan yang saya tidak menyangka, dia bisa menyuarakan suara serigala di tengah malam buta gitu. Sayang dia baru aja tidur. Itu keren banget. Kenapa? Selain kadang saya ketika mendongeng buat dia berbagai macam suara ditirukan. Ya gitu. Karena paling terbaik adalah anak-anak di usia 2-3 tahun. Dan dia bahkan tidak bisa dengan cepat mencerna perintah, kata perintah atau misalnya pemahaman itu mungkin jadi nomor 2. Nomor 1 itu meniru apa yang kita lakukan. Jadi itu sekali bubuk roti kena mata bukti dan nyata. Jadi artinya kita meniru ya, harus meniru. Karena tidak menutup kemungkinan kalau mendongeng tidak macam-macam suara memang kelihatannya ya monoton ya, lurus saja. Dan kalau bisa selain tadi intonasinya atau misalnya dialeknya dipakai, coba usahakan dengan membantu gitu loh, dengan alatnya apa misalnya? Permen aja sambil makan permen, nanti suara akan berubah. Bisa ya, cuman hati-hati, resikonya adalah kira-kira seperti itu ya. Atau misalnya mohon maaf, ini biasanya komedian ketika dia mau melawak, mau menyuarakan kakek-kakek gitu ya, ada karena waktunya ada enak enggak yang ada kita keram ya, ujung-ujungnya lebih baik dilatih misalnya, karena kakek-kakek, nenek-nenek tidak semua suaranya itu bergetar ya. Kalau kakek-kakek Sunda, sekarang kakek mau kasih tahu di desa itu tuh kakek. Kalau kakek Jawa, ya nggak bisa. Lo di sananya juga itu semuanya bisa tahu. Nah, lain lagi dengan di Batak atau di Sumatera Utara. Macam-macam. Tak ada lagi anak-anak itu kalau tengah malam harus main-main lagi di tengah malam. Itu tidak boleh. Kira-kira dengan action, dengan getar suara itu beda. Suara kan, suara kambing kalau anak-anak tanya mana suara kambing, mereka rata-rata me. Coba deketin kambing dan ada getarnya. Tapi jangan terlalu dekat, kadang dijilat nanti dia sama kambing. Ya kira-kira itu ya. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Di sini sudah ada komentar dan juga pertanyaan dari Bapak Nopenhari. Berarti kita harus sudah memahami dan mengerti alur cerita ya Pak untuk mengubah suara-suara itu. Dan ya, langsung dijawab. Itu harus. Ya harus banget gitu ya. Karena kalau kita tidak memahami sama sekali, ini kendala para pendongeng pemula, tidak pendongeng yang udah mahir pun, bahkan jam terbangnya sudah banyak pun, kalau dia pada saat itu tidak memahami ceritanya, suara bisa ketukar. Ya, suara itu bisa ketukar antara tokoh satu dengan dua, yang seharusnya dia ngomongnya yang ngomong jadi bapak yang ngomong, itu bisa karena memahami atau kurang memahami ceritanya, mendalami ya. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma ada kendala. Biasanya kalau sudah menjadi seorang storyteller, itu jadi suggestible.
Itu jadi sugestible. Kenapa? Jadi ketika dia membawakan cerita yang sedih, dan dia bisa menangis. Walaupun tanpa keluar air mata, dia bisa membuat aroma suara itu menjadi sangat pilu. Ya. Kedua, gitu. Emosi akan jadi kali gitu. Padahal dia tidak mengeluarkan gerak badan, tapi dia sangat marah, itu bisa. Dan ketika ketakutan, dia bisa tutup dongengnya dan dia terus pulang. Tarik selimut, tidur. lanjut. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya Masih tambahin dengan dikit ya, Bapak. Sulfa. Oh ya, silahkan Pak Danang. Ini kalau kita masih pemula, boleh kita buat story map. Misalnya gembala dengan dombanya. Terus gembala, domba, serigala. Karena apa yang waktu menipu ya, ada serigala, ternyata enggak. Nah, nanti akhirnya yang terakhir adalah gembala, domba, dan serigala beneran. Yang tadi palsu. Begitu dia minta tolong sama penduduk bahwa ada serigala, ternyata enggak ada. 2 kali begitu. Yang ketiga waktu serigala bener datang, maka penduduk enggak menolong. Nah, itu bisa. Jadi meskipun itu hanya gembala, domba, serigala, tapi nggak tahu urutannya ketika Agus tadi, bisa ketukar-tukar. Jadi gembala datang terakhir, bukan di tengah-tengah. Di 2 kali bohong ya, itu akhirnya yang ketiga waktu beneran, itu orang nggak percaya, maka akhirnya dombanya dimakan sama serigala. Sehingga meskipun hanya empat apa ya tahap, tapi kalau kita nggak teliti ya Kak Agus, bisa nanti begitu di tengah habis ceritanya. Gimana Kak Agus? Betul. Itu betul sekali. Satu contoh kalau kira-kira kita takut mengalami itu, ketika ini ibu guru sebenarnya atau pak guru, ketika mau bercerita di dalam kelas, minta dulu kerjasama dengan kepala sekolah. Atau misalnya dengan ibu kepala sekolah, nanti tolong ya, kalau saya miss call, tolong ketok pintu kelas saya. Ada apa Bu? Gitu. Boleh nggak rahasia dulu gitu? Ya udah, kita cerita anak-anak di merah itu sembunyi, takut akan serigala masuk ke dalam rumahnya. Kita miss call HP kita, otomatis kira jadi pintu diketok kepala sekolah kan? Itu pintu diketok kepala sekolah. Nah lu, bukain, jangan-jangan serigala. Nggak usah kita ngomong jangan-jangan serigala. Nih, pasti nggak ada yang mau. Kasih anak-anak itu 5.000, nggak mau. 20 mau. Ya, 50.000 nggak mau. Ya. Lalu kita bilang, ya udah kalau gitu jangan ikutin aku ya. Jangan pegang baju aku ya. Aku yang buka pintu. Itu anak malah narik baju kita itu. Ya. Begitu dibuka pintunya, ibu kepala sekolah datang di hadapan dengan kita di pintu. Jangan kita bilang, kirain serigala. Siap dimutasi. Ya. Jadi, puji Tuhan, terima kasih Ibu. Untung Ibu masuk. Kalau tidak serigala tadi akan kami. Itu keren. Ya, jadi ada kerjasama. Ya. Nah, karena itu ketika di lapangan atau hadapan dengan audiens, betul kata Pak Danang, anak-anak tuh dijadikan satu dalam permainan kita. Ya. Kita berbagi dengan mereka. Jangan dengar ya, ini ada sebuah cerita. Semalam aku baca buku ini sampai begadang-begadang, tahu nggak? Dan buku ini juga mahal. Aku nyarinya juga susah. Ini sebenarnya mau dongeng apa mau marah-marah gitu. Kira-kira ya. Lanjut, silakan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Masih dengan Pak Nopen Hari, berapa lama waktu Bapak memahami dan mengerti satu cerita dongeng itu hingga Bapak fasih dengan mengubah suara-suara itu, Pak? Silakan, Pak. Kalau untuk saya ya, mungkin karena itu tadi bisa ala biasa. Saya tahun ini masuk ke 42 tahun mendongeng di dalam dan di luar kota. Dan di luar negeri dan di mana-mana. Saya lebih suka bercerita di PRJ yang penontonnya hilir mudik. Ada bercerita di dalam satu ruangan khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun kalau saya boleh memilih, saya memilih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ketika bercerita, hati kita tergugah, naluri kita, keringat kita tuh jadi kasih sayang. Sehingga capek itu hilang sama sekali. Nah, lalu seberapa lama
memahami. Ini karena bisa ya, karena bisa karena biasa. Saya cukup dikasih baca sekali saja, kali aja, atau mungkin saya baca 2-3 kali lah ya, baca. Itu sudah bisa. Kenapa? Karena saya tidak akan berpatokan pada buku ini. Saya akan berpatokan pada imajinasi yang masuk ke dalam pikiran saya. Dan yang tadi saya terima dari buku, itu storytelling. Tapi saya masukkan sistem menjadi hypnotelling. Sehingga saya ambil penjiwaannya saja. Ya, menceng-menceng dikit boleh lah. Ya. Karena toh penonton juga belum tentu buku ini. Itu untuk menghibur diri. Tapi jangan berarti keluar dari alur cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini storytelling, kita terima serap menjadi hypnotelling, jangan lupa kita lagi jualan hypnoselling. Sehingga apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan supaya dibeli dan diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang selain kita gitu. Bahkan kadang bisa terjadi ya Pak Novi, ketika saya bercerita karena ada merasa tidak nyaman dengan cerita ini. Yang kedua, kok orang bikin ceritanya kayak begitu sih? Saya menentang nih. Seharusnya jangan begitu. Tidak menutup kemungkinan ketika saya membawakan ceritanya, itu akan tersendat-sendat. Karena hati saya dengan pikiran saya tidak selaras. Satunya menolak, satunya tanggung jawab, gitu loh. Dua-duanya kerjakan. Nah, karena itu usahakan dari mulai hari ini, setelah tutup belajar di Indonesia Belajar, coba hindari kata harus. Ya, kata harus. Karena lakukan atau membuat sesuatu dengan tanda kutip kata harus, maka ada penekanan di sana. Ya. Aku harus bisa, aku harus lancar, aku harus keren. Nah, itu berarti saya ditekan harus keren, saya ditekan harus lancar. Nah, jadi triknya mungkin seperti tadi, baca saja, lalu simak kira-kira alur ceritanya saja. Kalau tokoh cukup namanya banyak. Nah, anak itu, bapak itu, gitu, masih bisa. Tapi ketika alur cerita dirubah, nggak bisa. Ya. Jadi yang pertama baca 2 kali. Kalau saya seperti itu, ya karena bisa ya. Salah. Kira-kira itu ya Pak ya. Lanjut. Oke, mungkin dari Pak Danang mau menambahkan Pak, silahkan. Ya, itu misalnya kalau saya cerita kuda dan harimau, maka cukup diingat hutan, ada kuda, ada tanah liat, ada harimau, kuda menyepak. Udah itu diingat, sudah nanti bisa cerita. Nanti mengenai apa ya, hypnoselling atau Hypnotelling. telling. Tadi itu kayak Kak Agus dikembangkan itu gampang. Ada kuda terlilit karena masuk ke jebur di tanah liat. Dia nggak bisa. Ada harimau mau menolong, tapi tujuannya sebetulnya mau makan. Ya, dikeluarkan dari tanah liat. Tetapi si kuda itu mengatakan kalau kamu makan masih banyak lumpurnya kan nggak enak, tolong bersihin. Setelah dibersihin, lalu mau makan sebentar, kakinya kan masih kotor, tolong bersihin. Saat kakinya dibersihin, kuda itu menyepak. Akhirnya harimaunya masuk ke lumpur, kudanya bisa lari. Jadi adik-adik harus pinter kayak si kuda. Iya. Nah, itu saya hanya nginget kuda sama harimau tanah liat aja sudah itu kemana-mana bisa. Iya, betul sekali, betul sekali. Betul. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Agus atas jawabannya. Semoga terjawab ya Bapak Nopenhari. Dan saya juga informasikan juga kepada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan langsung aja tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, karena nanti di akhir akan ada hadiah untuk 2 penanya terbaik, yaitu berupa buku dari Pak Agus yang berjudul Mendongeng Bareng Kak Agus. Nah, di sini sambil menunggu dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya, mungkin saya boleh nih Pak untuk bertanya. Pertanyaannya, waktu terbaik untuk mendongeng itu kapan sih Pak? Silahkan Pak Agus. Kalau saya yang ditanya, waktu yang baik untuk saat-saat mendongeng, semua waktu itu sangat baik. Tinggal situasinya saja yang harus dipilih gitu. Karena kalau dibilang waktu baik, cenderung selama ini orang mengartikulasikan bahwa
itu hanya untuk meninabobokan. Karena tidak hanya untuk di situ. Seperti Kak tadi sampaikan, ketika mau ada pembelajaran di sebuah cerita. Nah, ini yang sedang dipraktikkan selama berapa tahun ini di setiap sekolah. Setiap hari, setiap pagi, lain bertadarus, ada juga yang memasuki program literasi. Minimal 15 menit anak membaca buku. Itu setiap pagi. Ya. Nah, kemudian ketika mengantri, ya, mengantri di antrian minimarket, di supermarket, di mall, atau di saat macet mobil ya. Tapi jangan di motor ya. Nah, debu ya. Jadi di dalam mobil misalnya lagi macet, anaknya udah kesel dan sebagainya, sang ibu atau sang ayah mengambil posisi sebagai seorang storyteller, mendongeng. Anak sudah rengek-rengek, pengen makan karena mami kok masaknya lama, karena mami masaknya banyak gitu loh. Kenapa tidak bukan dulu untuk si baby misalnya? Ya, masak sambil bercerita juga boleh. Jadi artinya mana waktu yang tepat pada saat orang mau bercerita? Semua waktu tepat. Tapi mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah dalam situasi yang tidak memaksa. Gitu. Karena ketika anak lagi nangis, udah diam. Nih ada dongeng, nggak bakal didengar. Yang ada dia kesel. Ya. Ketika lagi mencari jalan tersesat, ya seharusnya bicara nih gimana? Adek tahu nggak Adek tempatnya? Adek waktu itu yang ke rumah nenek, Adek diajak bicara, bukan dongeng. Nanti tidak tepat ya. Nah, jadi paling tepat adalah di situasi yang kira-kira itulah ya. Lanjut. Baik, Oke, terima kasih Sulfa. Pak Agus jawabannya. Silahkan Pak Danang jika ingin menambahkan. Saya masih ingat sekali waktu saya kelas 5 SD tahun 1970. Guru saya yang namanya Pak Suhardi, sebelum mengajar selalu diawali dengan mendongeng sekitar 15 menit Kak Agus. Ya, Waktu mantap. dongengnya adalah mengenai Maesa Jenar dan Roro Wilis. Jadi ya itu cerita-cerita kisah romantis dan kisah-kisah apa ya, perjuangan akan kebenaran ya. Nogo Sosro Sapu Inten. Nah, itu yang sekarang Kak Agus, Sulfa, dan Kak Nopenhari. Jadi waktu saya jadi guru maupun dosen, sebelum saya mengajar atau memberi kuliah, saya mendongeng dulu. Dengan kita mendongeng dulu, maka murid-murid, mahasiswa senang, dan dengan senang hati mereka kalau belajar akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat mau mengajar maupun beri kuliah pun kita awali dengan dongeng. Gimana Kak Agus? Setuju. Malah saya kadang ketika memberikan mata kuliah pada mahasiswa, mereka tuh tidak rindu pada dosen yang seperti saya. Yang mereka rindukan, Pak, bonekanya mana? Kadang saya kadang suka bawa kuis ya ke dalam kampus ya. Itu suka ditanya. Dan alasan saya diterima nggak diterima oleh mereka, dan itu menjadi satu percakapan gitu loh. Jadi artinya dunia dongeng itu akan selalu hidup dan tidak memilih usia. Satu contoh, kalau kita masuk ke panti jompo atau panti asuhan, semua menunggu itu dan menikmati dongeng-dongeng itu. Cuma bolehlah memilih kalau mungkin cocok untuk anak-anak. Ya, cerita-cerita di adventures atau petualangan masih cocok untuk anak. Tapi silahkan Bu yang memilih kalau untuk orang remaja, dewasa, dan orang tua, cerita yang romantis, kira-kira seperti itu ya. Walaupun tidak masuk ke dalam lingkaran biru ya, tapi cerita-cerita yang romantis yang memotivasi mereka gitu. Tadi mohon maaf, kuda, harimau, lihat itu kalau dikembangkan bisa luas sekali, dan sebuah motivasi yang sangat luas sekali. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Danang atas jawabannya. Di sini karena tidak ada yang bertanya kembali, mungkin Pak Agus boleh nih menentukan 2 penanya terbaik untuk diberikan hadiah berupa buku. Silakan Pak Agus. Baik, kayaknya penanyanya cuma 2 dari tadi tuh. Pak Nov sama Ibu Fitra ya. Iya, benar Ibu Fitra. Baik, kalau gitu Kak Zul, saya minta alamatnya, nanti
japri ke saya akan kirim ke Pak Novianti tadi dengan Ibu Fitra ya. Iya, Nanti akan benar. saya kirim setelah alamatnya sampai di saya ya. Tapi jangan lupa yang mendampingi Kak Agus, Kak Sulfa, dan Danang juga dikirimi juga dong. Oh, satu lagi boleh. Boleh. Ya, kalau Kak Danang langsung ambil ke penerbit ya. Ya, baik untuk Bapak Nopenhari dan juga Ibu Fitra, silahkan langsung tuliskan nama, alamat, dan juga nomor HP ya. Mungkin nanti bisa kita list untuk diberikan datanya ke Pak Agus. Siap. Oke. Nah, baik Pak Agus dan juga Pak Danang, itu tadi pertanyaan terakhir dan juga sekaligus menjadi sesi diskusi kita pada siang hari ini untuk berakhir. Namun sebelum saya tutup, kami persilahkan kepada Pak Agus dan juga Pak Danang untuk memberikan closing statement. Silahkan Pak Agus terlebih dahulu. Terima kasih. Jangan lelah belajar dan terus hadir di Indonesia Belajar, dan khususnya dalam dunia dongeng atau bercerita, tetaplah bercerita dan terus bergerak agar kita menjadi orang yang jauh lebih arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Silahkan Pak Danang untuk memberikan closing statement-nya. Kak Agus tadi sudah menyebut kalau kita berikut yang dicari bonekanya, maka Kamis depan Kak Agus harus berbagi, kalau ini ya, berbagi mendongeng dengan boneka. Karena di tempat kami ada ya, kami ada kegiatan gereja dengan pemuda Advent, Pathfinder, Adventurer, anak-anak muda itu ada yang namanya Bang Nurman itu selalu memunculkan boneka Andrew-nya. Sehingga waktu kita mengadakan misalnya pembelajaran untuk sertifikasi guru-guru atau anak-anak 1.500, 2.500 yang dicari si Andrew itu. Nah, nanti bagaimana mendongeng dengan boneka? Nah, kita kumpul bersama, ajak teman-teman, keluarga, saudara, mendengarkan Kak Agus untuk sharing dan berbagi mendongeng dengan boneka. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Danang, saya ucapkan atas pencerahannya pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan juga kepada seluruh sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar. Mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.